من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم ما سواي ولا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ali Mahrus, Wakil Ketua DPR Kabupaten Banyuwangi beserta rombongannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bomo beserta teman-teman perangkat Desa Bomo. Yang saya hormati Bapak Camat Blimbing Sari, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Anam selaku Kasih Pemerintahan. Yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Bomo, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah, yaitu bisa hadir di Balai Desa Bomo ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hadir kita pada pagi hari ini selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Bagi yang beragama lain mengucapkan Swastiastu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurlah wa nikmatillah la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Haji Ali Mahrus, Wakil DPR dari fraksi PKB yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Camat yang diwakili Kasih Pemerintahan Pak Anam yang kami hormati, teman-teman perawat sekalian dan kepala dusun semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Dan kami sampaikan tadi, ini yang kedua kali. Yang kemarin kita membagikan di dusun Kerajaan dan Densari sebanyak 66 paket sembako, total 100 sembako. Ini anggaran dari APBD tingkat 2. Dan perlu diketahui para bapak dan ibu sekalian, tanpa ada second dari Pak Haji Ali Mahrus ini, jenengan tidak mungkin termasuk ikut andil beliau ini memberikan paket sembako kepada bapak dan ibu, terutama warga kami yang ada di desa Bu. Inilah yang perlu bapak ibu ketahui, ini termasuk wakil jenengan untuk wilayah Dapil 2. Kepada semua, kepada bapak dan ibu semuanya, harapan kami dengan situasi kondisi negara Indonesia dunia pada umumnya sekarang lagi kena wabah yang namanya pandemi COVID-19 atau Corona ini. Harapan kami, apa yang diberikan oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten, provinsi sampai pusat, bapak-bapak, kami berharap bersyukur. Jangan dilihat besar kecilnya yang diberikan kepada bapak dan ibu sekalian. Dengan beliau, karena kemarin pelaksanaan BLPDD haji ini kita alhamdulillah didatangi oleh Pak Bupati. Alhamdulillah kemarin kita melihat pelayanan publik yang ada di kampung kita, ya baiklah. Dan kerajaan monggo kita taati
Satu contoh, sekarang jenengan lagi semua kegiatan yang aktivitas apapun dibatasi. Itu anjuran dari pemerintah melalui bidang kesehatan. Satu contoh, kalau pertemuan ini kenapa harus kita jaga jarak 1 meter antara satu dengan yang lain? Ini tujuannya apa yang kami sampaikan awal tadi, adanya COVID-19. Jembatannya jebol tadi. Saya telepon Pak Sidana kemarin, ini sebelum antisipasi kami sebelum jembatan jebol ini sudah saya manggil PU untuk perwakilan di Rogo Jambi karena di Kecamatan Dunisari belum punya kantor. Kami sudah mengantisipasi supaya nanti kalau hari raya ini sampai jebol, kasihan pengguna jalan karena jalan yang ini jalan utama, sehingga kami tempatkan dapat nomor teleponnya Pak Sidana, itu ternyata jawabannya beliaunya tidak ada anggaran untuk ini, sehingga nanti setelah kegiatan ini insya Allah jam 1 kita eksekusi memperbaiki swadaya untuk memperlancar warga kami maupun warga yang lain menggunakan jalan yang akses bandara ini. Ini yang perlu tolong sesuai dengan keyakinan panjenengan sedaya, tolong setiap sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta wabah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala segera diangkat di bumi Indonesia, dunia pada umumnya, sehingga kalau ini sudah penyebarannya agak mengurangi, kita nanti akan enak, sendi-sendi perekonomian akan jalan semuanya. Ini yang perlu kami sampaikan kepada Pak Haji. Sebelumnya kami mohon mengucapkan banyak terima kasih atas rawuhnya Pak Jalan selama kami memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Bomo, khususnya yang hadir pada pagi hari ini, hari tanggal 21, masyarakat Kedunen. Kami mohon maaf bila ada sesuatu pelayanan kami yang kurang maksimal memberikan pelayanan, akan tapi sebenarnya kami insya Allah setelah Idul Fitri kita menjadi 00 silaturahmi, biarpun kita nggak bisa berjabatan tangan, harapan kami kita tingkatkan baik pelayanan untuk kemasyarakatan dan pelayanan-pelayanan yang lain. Ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi kepada tamu-tamu terhormat yang ada di depan, warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan dan umur panjang oleh Allah, sehingga kita bisa hadir dalam rangka distribusi penerimaan sembako jaring pengaman sosial APBD Kabupaten Banyuwangi yang mudah-mudahan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini bisa Kabupaten Banyuwangi mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kami, yang tentu ini bagian dari sinergitas antara kepala desa dengan wakil rakyat yang ada di Jabil, yang ada di Jabil khususnya. Karena sesungguhnya kondisi pandemi ini meluluhlantahkan kondisi ekonomi kita, tidak hanya kalangan atas saja, tapi kalangan paling bawah pun juga terkena dampaknya. Ekonomi tak keringanan terkait dengan beban yang hari ini ditanggung. Yang awalnya wisatawan ini datang begitu banyak, hari ini sungguh drastis menurun, sehingga menyebabkan operasional itu tidak bisa digunakan, operasional tidak bisa memberikan obat yang baik. Nah, sesungguhnya dalam kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan kita hidup serba tidak normal. Biasanya kita melihat di pagi hari anak-anak kita berseragam sekolah, berangkat lagi pulang kerja, namun hari ini materi tidak akan kita lihat. Karena apa? Karena adanya kebijakan pemerintah social distancing, physical distancing. Nopo social distancing itu menjaga jarak sosial. Tidak perlu sering banyak kumpul kalau tidak penting, tidak perlu keluar rumah kalau tidak terlalu penting, termasuk juga physical distancing. Secara fisik kita juga harus menjaga jarak, termasuk hari ini. Terus
Jangan di tempat duduk berhadapan secara langsung dari mulut ke mulut kalau caranya dekat. Ini yang kemudian harus menjadi perhatian kita bersama. Bapak sekalian yang kami hormati, kondisi pandemi COVID-19 yang hari ini bertepatan pada bulan Ramadan, tentu ini tidak pernah kita alami sebelumnya. Bahkan sebelum kita lahir, bahkan mungkin sebelum orang tua kita lahir, tidak pernah terjadi yang namanya bulan Ramadan bersama dengan pandemi COVID-19. Karena virus ini virus yang corona. Maka sesungguhnya dalam kondisi yang kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan, bagi yang beragama Muslim tentu kita menyadari bahwa bulan Ramadan ini artinya Ramadan itu membakar. Membakar apa? Berarti harapannya bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita bisa membakar dosa-dosa atas maksiat yang pernah kita lakukan dalam rangka penyucian diri kita untuk rohani kita. Ya, dan khususnya di bulan suci Ramadan. Dan yang kedua, bagaimana sehat jasmani. Nah, kebetulan COVID-19 ini menuntut kita untuk betul-betul membudayakan hidup bersih, sering cuci tangan, menggunakan masker. Ini bagaimana kita bisa melindungi diri kita jasmani kita agar supaya sehat, agar supaya terhindar dari penyakit. Sejarah, maka kondisi ini menuntut pemerintah harus hadir, baik dari pusat, provinsi, kabupaten maupun dari desa. Maka beberapa alokasi anggaran yang sudah digelontorkan dari pemerintah ini tujuannya bagaimana meringankan beban masyarakat, utamanya masyarakat yang ada di wilayah yang paling bawah. Maka kemarin ada kebijakan BLPDD yang nilainya 600.000 per bulan dan ini ke depan sampai 3 bulan. Begitu Pak. BLPDD. Kemudian ada Kemensos, ada PKH, ada BPNC. Nah, yang dari kabupaten ada JPS. JPS ini jaring pengaman sosial yang hari diwujudkan berupa sembako. Alhamdulillah kemarin rapatnya kebetulan saya yang pimpin secara langsung terkait dengan pembahasan anggaran. Sekda beserta kepala dinas semuanya. Dan kita ini jadi bagaimana bantuan yang dialokasikan dari pemerintah daerah ini betul-betul tepat sasaran. Makanya dengan tentunya yang dereng asal kok ternyata kondisinya layak bisa melaporkan ke kita. Nanti bisa diakomodir di bantuan-bantuan yang lain atau bantuan-bantuan yang akan datang. Jadi tahun 2000-an saya pernah kegiatan di sini Pak. Sehingga tidak asing dengan masyarakat Bogor yang luar biasa menurut saya kerukunannya antar umat beragama yang itu saya pernah hampir 1 bulan di sini kegiatan santri Pak. Jadi dorong dukungnya itu saya pernah juga waktu jam-jam subuh itu. Nah artinya apa? Saya punya sejarah di sini dan tentu historis yang pernah saya lakukan di sini itu mengingatkan saya kembali, mengingatkan memori saya untuk bisa bagaimana membangun silaturahim secara intens. Tentu tadi sudah disampaikan bahwa saya tugasnya sebagai anggota DPR, sebagai wakil rakyat, bagaimana bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena tugas anggota DPR itu secara undang-undang ada 3. 1 membuat aturan, perda, nomor kali niki ngawasi kinerja pemerintah, dan yang ketiga adalah menganggarkan. Termasuk niki nek boten enten doki DPR boten saged diluncurkan anggaran yang senilai 10 miliar tadi, ngoten. Oleh karena kata juga dimanfaat dumateng tiang lintu. Maka komitmen itu menjadi komitmen perjuangan saya. Kalau saya menjadi anggota DPR tidak manfaat, buat apa saya menyandang jabatan ini? Maka komitmen saya harus bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Karena memang itu menjadi kewajiban saya. Ketika saya sudah dilantik, saya diikrar sumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, maka tidak perlu kemudian saya mengkotak-kotakkan masyarakat yang mana, apakah itu daerah basis saya, apakah itu pemilih saya tidak pernah berpikir seperti itu. Maka hari ini pun ketika Pak Kades undang, saya tak pernah berpikir panjang, ya alhamdulillah saya bisa hadir, karena di tengah-tengah kesibukan saya kemarin, saya keliling mulai dari Dapil 1 sampai Dapil 5, Siliragung, di Purwoharjo, Tegal Limo, semuanya. Saya keliling setiap kecamatan untuk membagi sembako dari partai saya, yang tentu itu bagian dari kepedulian. Bapak sekalian yang saya hormati,
Jadi komitmen saya untuk masyarakat Bromo monggo, karena memang saya ingin bermanfaat, saya silakan apapun yang menjadi keluhan warga, selama itu untuk kepentingan masyarakat, kemaslahatan masyarakat, saya selalu siap. Karena prinsipnya anggaran yang saya kelola ini bagaimana betul-betul membawa dampak yang betul-betul maslahat, manfaat bagi kepentingan masyarakat. Bromo khususnya saya tahu karena di sini wilayah pesisir, Pak ya, wilayah pantai. Nah, apa yang misalnya kebutuhan terkait dengan kelompok nelayan, saya banyak memberikan pelatihan-pelatihan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan laikal masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-sultan. Allahumma shalli wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il wa taqdilana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syayat wa tarfa'una biha kala darajat wa tuballighuna fi aqsal hayat min jami'il khairatil hayat wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imaman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuh. Lakune stangaya wara kelawan mekak hawa kang dur angkara senajan setan gentayangan. Ya, pertama terkait dengan bantuan ini namanya GPS, jaring pengamat sosial, yang alokasinya diambilkan dari APBD Kabupaten Banyuwangi. Sasarannya adalah untuk warga Banyuwangi yang terkena dampak COVID-19. Yang kemarin ini awal digulirkan di target sasaran per kakak 100 setiap bulan. Jadi ada alokasi, kalau di total ada 21.700 kakak sasaran penerima manfaat dari GPS ini di Kabupaten Banyuwangi. Dan tentu ini dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi COVID-19. Pak, ini Pak, apa sanksi yang diberikan kepada DPRD Pak? Misalkan jika ada oknum-oknum yang melakukan pemotongan Pak? Ya, jelas karena sesuai dengan regulasi aturan kita, kalau ada pemotongan dan lain sebagainya dan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka ranahnya ranah hukum, ranah pidana. Sehingga harapan saya bagaimana pemerintah desa Kabupaten Banyuwangi khususnya ini betul-betul datanya akurat, tepat sasaran, sesuai dengan peruntukan yang memang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Ya, dari pihak masyarakat sendiri gimana Pak? Dalam pengawasannya Pak, apakah politis juga Pak? Ya, artinya semuanya, kalau urusan program pemerintah itu semuanya punya hak untuk mengawasi, karena yang digunakan adalah uang rakyat. Nah, DPR ini kan kepanjangan tangan dari rakyat untuk bisa secara kelembagaan, secara yuridis, ada payung hukum yang menaungi untuk bagaimana pengawasan program pemerintah ini betul-betul tepat sasaran. Termasuk juga masyarakat, ketika ada penyimpangan program, maka masyarakat punya hak untuk menyampaikan, melaporkan, baik kepada wakil rakyatnya atau kepada pihak yang berwajib. Nah, itu bagian dari kita semua untuk mengawasi bagaimana program-program yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya di daerah saja,
baik itu provinsi maupun pusat, ini menjadi tugas kita bersama dalam proses pengawasan. Kegiatan kemarin yang dihadiri Pak Wiranto memberikan paket sembako atau bantuan sosial yang kemarin itu kan Dusun Kerajaan sama Bersari banyak 66 paket sembako kedua dusun. Sekarang sisanya tinggal 34 paket sembako dari anggaran APBD 32. Alhamdulillah tadi kami didatangi kemarin oleh Pak Dianus, sekarang didatangi oleh Wakil Ketua DPR Pak Agus sekali dari Pak Ya, untuk penyeluruhannya nih berapa dusun Pak? Kalau hari ini satu Sri Rahayu. semuanya jumlahnya Desa Bomo. Undangannya betul. Yang kemarin 2 dusun. Ya, jadi Sebanyak 64 paket sembako. Sekarang 34 paket sembako untuk dusun Kedungen di Surabaya. ya, kalau untuk totalnya Pak berapa Pak semuanya hingga hari ini Pak? Totalnya sampai sekarang 100 paket sembako. Sekarang dari APBD tingkat 2 Kabupaten Kedungen. Ya. Ini nominalnya Pak berapa Pak? Yang Nominalnya paket yang diberikan oleh kabupaten kepada masyarakat. Pak ini dalam rangka apa Pak? Penyaluran sembako dari anggaran APBD tingkat 2 sebanyak 100, yang kemarin kita bagi berapa jam ini 66, yang kemudian dihadiri oleh Pak Wiranto dan Pak Budi. Yang sekarang kita bagi khusus untuk dusun Kedungen sebanyak 34 paket sembako, ya karena kita ini bertemu dengan adanya pandemi 19 berbagai warga kami, harapan kami dengan kita memberikan sembako setelah kita memberikan BLT akan memberikan keringanan kepada warga kami yang terdampak. Ini semoga sembako ini bisa memberikan keringanan para warga kami atau masyarakat sebelum